pendukungnya kan belum ditetapkan di sini, kan gitu loh. Maksud saya dokumen pendukungnya itu yang perlu diverifikasi, ternyata lengkap apa tidaknya itu loh. Iya, iya. Istilahnya kalaupun tadi kalaupun mau dicek kepastian bahwa, tapi kan putusan pengadilan itu kan sudah ini ya, sudah. Masa ya salah salah orang juga kan nggak mungkin gitu ya. Dari psikolog ya. Hmm. Nggak perlu. Jadi kayaknya yang B sama C ini, kayaknya untuk yang ini aja, yang B sama C ini kayaknya untuk yang angka 2 aja, untuk yang psikolog. Kalau yang putusan pengadilan kayaknya udah nggak ada apa-apa lagi ya, sudah tinggal dieksekusi aja sama kementerian. Nggak mungkin putusan pengadilan di verbal. Kalau pengalaman saya ya, saya pernah itu terkait dengan perizinan juga itu yang dulu P3MI, kami melakukan verifikasi juga, walaupun sudah ada itu ini benar apa tidak. Dan kebetulan kita tidak sebagai turut tergugat ya, kan kita tahu-tahu ada pengajuan permohonan, nah ada putusan tuh untuk untuk melakukan pencabutan gitu loh. Nah kita melakukan verifikasi juga, maksudnya terkait dengan apa namanya putusan itu tadi loh, itu benar apa enggak kan gitu, verifikasinya kan gitu. Itu butuh proses juga, nggak mungkin kita langsung tiba-tiba langsung menerbitkan SK gitu loh. Nah, proses verifikasi validasi di huruf C itu kan mengakomodir yang satu dan dua juga gitu loh. Baik permintaan maupun ini. Itu yang ini, Mas. Oke. Oke, oke. Oke, berarti verbalnya oke, kalaupun mau diterap verbalnya tetap mau dipakai, oke. Cuman tadi ini berarti yang di verbal itu bukan alasan pencabutannya, bukan. Ya, makanya iya siap. Oke lah, nanti coba dirumuskan lah. Berarti catatannya eh, pasal 8 akan di ketentuan pasal 8 akan dirumuskan ulang. Izin Mas Irfan, ini maksudnya kelengkapan dokumen nggak sih verifikasi ini? Misalnya, misalnya dokumennya mungkin tidak lengkap, bisa atau bisa jadi putusan pengadilannya sebenarnya palsu atau bagaimana? Ini lebih ke kelengkapan dokumen nggak sih? Bukan itu, uh, bukan Iya kita betul Mbak, itu ya betul betul Mbak. ya. Oh, Iya, baik baik. jadi Terima memang kasih. huruf C ini yang alasan pencabutan ini yang jadi malah membingungkan gitu ya. Jadi ketentuan pasal 28 akan dirumuskan ulang eh sesuai dengan substansi ya, sesuai dengan substansi yang disepakati dalam rapat gitu ya. Sesuai dengan substansi yang disepakati dalam pasal 20 berapa tadi? 27 gitu aja. Ya, tapi sudah apa nangkep ya Pak Birman ya. Nanti kurang lebih idenya artinya kalaupun verbal ingin dicantumkan sebagai bagian dari proses yang untuk putusan pengadilan, dia bukan terhadap alasan pencabutan, tapi terhadap kesesuaian data, kemudian memastikan apakah sudah ingkrah atau belum gitu-gitulah. Jadi tidak terkait dengan substansi hukumnya, hanya sifatnya lebih kepada mengecek kesesuaian administrasi gitulah ya. Ya. Oke, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi pasal 28 nanti akan dirumuskan kembali oleh Pemrakarsa. Kita lanjut. Silakan Mas Arya, pasal 29. Pasal 29 ayat 1 dalam hal pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 dan pasal 26 ayat 1 huruf B tidak dilaksanakan atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menimbulkan ketidakpastian hukum, Kementerian mengambil alih kewenangan pemberian STR dan pemberian rekomendasi untuk perpanjangan SILP. Ayat 2, pengambil alihan kewenangan oleh kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dalam hal terjadi permasalahan kelembagaan induk organisasi profesi. Ayat 3, ketentuan lebih lanjut mengenai pengambil alihan kewenangan oleh kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dengan peraturan menteri.
Silakan Bapak Ibu kalau ada masukan. 20 ayat 2 dan pasal 26 ayat 1 huruf B. Coba dicek apa tuh 20 ayat 2, 26 ayat 1, Mas Bayu. OP ya, kalau OP nggak melaksanakan ya. Penerbitan STR, psikolog umum, sama 26 ayat 1 apa? 26 ayat 1, ayat 1 huruf B berarti maksudnya ya. Rekomendasi, oke. Jadi kalau penerbitan STR dan rekomendasi ini nggak dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kementerian bisa mengambil alih nih ya. Oke, Izin Pak, silakan Mas Bayu. izin Pak ini kan sebenarnya di undang-undang tidak ada ya Pak ya. Kemudian baru diatur di dalam RPP ini ya Pak. Itu frasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan itu kan sebenarnya akan diatur di sini ya Pak ya. Apakah sebenarnya tepat ya? Tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut Pak. Gimana Mas Bayu tadi? Ini kan baru mau sebenarnya mau mengaturnya di sini ya Pak. Maksudnya kan tidak ada di dalam undang-undang ya kalau tidak salah terkait dengan pasal terkait pengambil alihan ini Pak. Apakah sebenarnya frasa tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ini perlu tidak ya Pak? Di 29 Oke. ayat 1 ini. Pasal 23 undang-undang Pak ya? Persis bunyinya Pak ya? Oh dari undang-undang ini Mas Bayu pasal 23 katanya? Baik, baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau nggak ada kita lanjut berikutnya pasal. Silakan Mas Firman. Mungkin untuk pasal 20 ayat 2, Pak. Mungkin di sini kan terkait kewenangan induk organisasi profesi ya. Kalau kita lihat pasal 20 ayat 2 tuh hanya untuk psikolog umum ya. Nah, sebenarnya kan ada 3 STR ya. Mungkin spesialis sama subspesialis juga ya Pak Irfan ya. Dilengkapi Pak ya. Betul. Ayat terkait dengan penerbitan oleh induk organisasi profesi kan sebenarnya. Ya intinya kan ya, apa yang memang dilakukan oleh OP Pak ya. Betul Pak. Oke. Gitu Pak Firman? Iya Pak. Ya. Makasih Pak Firman. Ya ini kelewatan mungkin kemarin ya. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan kalau masih ada. 26 ayat 1 ya. 26 ayat 1 itu kan untuk yang rekomendasi dari induk organisasi profesi. Kan nanti untuk perpanjangan ya. Tadi yang saya sampaikan untuk yang tenaga kerja asing itu kan ada rekomendasi juga tuh dari induk organisasi. Nanti yang diatur di dalam pasal 31 juga mengatur ya sebenarnya ya. Iya, jadi perujukannya itu seharusnya tidak hanya pasal 26 gitu loh yang Di bawah ada lagi. atau tidak perlu ada perujukan ya, tapi mesti terkait dengan kewenangan itu tadi itu apa aja STR dan rekomendasi dari induk Iya. organisasi gitu. Tapi kan kita belum sampai situ nih ya Mas Agung ya. Mungkin nanti di bawah kalaupun nanti ada ya paling diulang norma ini. Kalau memang kita nggak mau merubah sistematika atau strukturnya gitu ya, nggak apa-apa kita ulang norma ini.
Iya, iya makanya norma ini kalau memang nanti ini di bawah juga diperlukan, kita ulang norma ini setelah yang asing nanti ya. Karena saya nggak tahu dulu pertimbangannya kenapa dipisah antara yang asing dengan yang apa yang dalam negeri mungkin juga nggak di sini atau bisa diulang. Karena kan babnya beda ya. Beda bagian. Beda bagian ya. Oh iya nanti. Iya, oke oke. Tapi nangkap substansinya nangkap Mas Agung nanti kita kita catat nanti di bagian yang asing nanti perlu di apa dipastikan lagi nih ya. Nanti tolong diingatkan lagi nih Mas Agung. Tapi kalau yang ini memang ini untuk yang pasal-pasal di atas dulu nih gitu, supaya kita nggak ngerubah dulu nih apanya sistematikanya nggak nanti malah takutnya malah jadi tambah bingung nanti. Sebenarnya kalau saya nanya yang ayat 2 ini Pak, yang apa pengambil alihan kewenangan oleh kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dalam hal terjadi permasalahan kelembagaan induk organisasi profesi. Kan tadi sudah dikasih tahu tuh kriteria pengambil alihan kewenangan itu bagaimana ya. Kalau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tadi ya. Serta menimbulkan ketidakpastian hukum kementerian mengambil alih. Nah, ayat 2 ini ada, kalau ayat 2 undang-undang bukan ya, Pak Birman? Bukan ya? Nah, ini maksudnya apa ayat 2 nih, Pak? Jadi, rancu nggak dengan yang satu tadi? Jadi sih sebenarnya kemarin mau membatasi Pak. Jadi misalnya ada permasalahan apa ya eh kepemimpinan. Ini Iya dia dualisme, dualisme ya. kepemimpinan, ya, Betul. oke. Sama memang organisasinya sudah dibubarkan gitu kan nggak ada Ya, yang melaksanakan penerbitan STR itu Pak sebenarnya. ya oke. Ini masalah organisasinya ya. Hmm. Cuman balik ke normanya deh. Cuman kalau di normanya, kalau lihat di antara ayat 1 sama ayat 2-nya, ini seolah-olah yang ayat 2-nya ini menggugurkan yang ayat 1 nanti, Pak. Jadi yang dimaksud dengan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menimbulkan ketidakpastian hukum, itu adalah dalam hal terjadi permasalahan kelembagaan. Kalau formulanya seperti ini, penormaannya, akhirnya pemaknaannya begitu, mempersempit. Kecuali kalau ini sifatnya tambahan ya, misalnya, ya ditambah aja gitu. Jadi selain disebabkan atau selain karena tidak sesuai begitu, atau pengambil alihan kewenangan oleh kementerian juga dapat dilakukan dalam hal gitu misalnya juga dapat gitu jadi sifatnya silakan Pak Andik. Eh, Kalau saya menangkapnya gini, jadi kan STR itu kan harus dikeluarkan dengan mekanisme yang benar gitu ya. Artinya tidak bisa dengan STR begitu saja dikeluarkan tanpa ada misalnya bukti sertifikat profesi, karena kan itu jadi syarat ya. Kemudian juga bisa saja terjadi surat rekomendasi itu kan didasarkan pada proses assessment. Nah, bisa saja eh, IMSI tidak melakukan proses itu gitu. Nah, itu apa ya dalam bahasa hukumnya itu. Jadi em, artinya ada proses yang tidak dilakukan sesuai dengan misalnya peraturan menteri gitu. Jadi setiap orang yang minta langsung diberi gitu tanpa ada proses assessment. Padahal assessment itu kan harus mengikutsertakan HIMSI dan AP2TPI itu, Asosiasi Perguruan Tinggi gitu. Kalau itu dikeluarkan oleh HIMSI saja, harusnya kan tidak boleh juga. Kan tetap melanggar kan rekomendasi. Karena yang melakukan rekomendasi diberikan oleh HIMSI berdasarkan assessment. Assessment itu dilakukan oleh HIMSI dan Asosiasi Pendidikan Tinggi. Gitu sih kalau saya gambarkan eh, kesalahan-kesalahan yang mungkin bisa kemudian diambil alih kewenangan. Ya
Betul Pak, kalau itu mungkin masuk ke yang ayat satu tadi Pak. Jadi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang itu sangat luas memang Pak. Nanti termasuk peraturan menteri itu ya bisa jadi parameternya juga tuh Pak untuk menentukan sesuai tidak sesuainya tuh. Jadi betul Pak Andik itu di ayat satu ini memang yang tadi yang pertanyaan kami yang ayat 2 ini seolah-olah ayat 2 ini menggugurkan Pak. Makanya kita tambahkan kata juga dapat gitu ya. Jadi sifatnya tambahan dia, tambahan kriteria lah gitu atau klausul yang bisa dijadikan alasan untuk mengambil alih. Begitu Bapak Ibu, kalau masih ada catatan silakan di pasal ini, pasal Izin, 29 ya. izin Pak Irfan. Silakan Pak Rizky. Izin Pak, untuk yang di ayat 2 ini artinya sifatnya tambahan ya Pak. Ini kami izin konfirmasi ya Pak. Karena yang di ayat 1 di sini kan untuk menjelaskan bahwasannya yang substansi diatur di dalam ayat 1 ini mengkerucutnya pada IOP ya Pak. Di dalam pasal 23 undang-undangnya itu untuk konteks yang tidak dilaksanakan atau tidak sesuai dengan ketentuan PUU sampai dengan menimbulkan ketidakpastian hukum itu implikasinya harus mengacunya ke pasal 15 ayat 2 dan 18 ayat 1 yang mana itu merupakan tugasnya dari IOP begitu. Sedangkan yang di ayat 2 di sini dengan ditambahkan juga dapat dilakukan dalam hal terjadi permasalahan kelembagaan IOP ini artinya ada dua konteks yang berbeda gitu Pak, izin Pak Ivan. Yang ayat 1 tadi bisa dimaknai refernya ke IOP itu dari apa Mas Rizky? Di dalam yang di pasal 20 ayat 2 sampai dengan yang mengacu jadi acuannya Pak, yang di ayat satunya Pak. Yang 20 ayat 2 ayat 3 ayat 4 Oh itu. iya, itu kan terkait dengan tugasnya ya, tugasnya. Betul, betul. Iya. Nah, Hmm. uh, nah, ayat 2 di sini Pak, kami hanya hanya khawatir saja izin konfirmasi apakah ini tidak dimaknai sebagai bentuk perluasan undang-undang ya Pak. Karena yang ayat 2 pengambil alihan di sini kan juga dapat dilakukan dalam hal terjadi permasalahan kelembagaan ya. Kalau seingat kami Pak, yang justru pada saat waktu PAK terdahulu itu untuk ayat 2 di sini sebenarnya untuk menjelaskan ayat satunya pengambil alihan kewenangan oleh kementerian ini cakupannya sampai sejauh apa begitu ya Mas Ulu Mas Berman. Kalau di sini juga dapat dilakukan dalam hal terjadi permasalahan artinya ada konteks baru yang akan diatur dalam ayat 2 di sini. Iya, ayat 1 ini kan bukan undang-undang ya, Mas Rizky ya. Ayat 1 ini substansinya atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan menimbulkan ketidakpastian hukum undang-undang ya. Oh, undang-undang. Oke. Undang-Undang Pak Irfan pasal 23 Pak izin. Coba deh lihat undang-undangnya dulu deh, Mas Bayu deh. Undang-undangnya gimana sih ini? Ya kita jangan sampai memperluas juga sih, makanya kita coba lihat undang-undangnya dulu ya. Dalam hal, oke, ya, oke gini. Jadi betul Mas Rizky ya, kita nggak boleh memperluas undang-undang. Tapi sebenarnya kalau tadi itu dibutuhkan ya, karena kalau terjadi persoalan persoalan kelembagaan di IOP apa di OP gitu ya. Pasti kan masalah ya buat melaksanakan tugasnya juga jadi terganggu ya Pak Andik mungkin ya. Sangat-sangat mungkin begitu ya. Ya bukan di psikolog aja di dunia hukum pun pengacara pun dari dulu begitu dan akhirnya kan mengganggu gitu ya, mengganggu pekerjaan tugas dan fungsi organisasi profesi juga begitu ya. Nah, maka sebenarnya supaya tidak menambah ya tadi tidak dimaknai memperluas undang-undang. Ya artinya dia dipahami sebagai merinci gitu, menjelaskan. Nah kalau menjelaskan dia harus masuk ke dalam salah satu ini nih. Nah yang paling pas kayaknya ini ya, menimbulkan ketidakpastian hukum. Jadi salah satu bentuk dari menimbulkan ketidakpastian hukum adalah tadi, ketika terjadi konflik kelembagaan. Itu kan juga menimbulkan ketidakpastian hukum mungkin ya. Mungkin begitu, kalau mau dipahami, kalau tetap mau dimasukkan ya. Jadi mungkin itu ya Pak. Nah ini saya mungkin konfirmasi ke Kemendikti nih. Yang ayat 2 ini tetap kita mau masukkan nggak ya? Kalau kita mau masukkan ya kita harus kita jadikan bagian dari ayat 1. Karena ternyata ini Undang-Undang pasal 23 ya. Ini yang bisa dijadikan dasar untuk mengambil alih ya ini saja gitu. Maka
ayat 2 ini bisa nanti rumusannya kita formulasinya menjadi eh, menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana maksud pada ayat 1 termasuk dalam hal terjadi permasalahan begitu. Jadi konteksnya kita kaitkan dengan yang ayat 1 gitu, bukan juga dapat tapi termasuk berarti. Begitu mungkin Pak, kalau secara substansi saya masih Iya, bisa ini ya pahami masuk sebenarnya ketidakpastian hukum itu ya bagian apa salah betul. satunya ada konflik kelembagaan gitu kan. Maksudnya kan memang tidak boleh lepas dari ayat 1 kan Pak, ayat Iya. 2 ini ya. Iya. Konteksnya ya apabila terjadi apa tadi seperti dualisme dan pembubaran itu memang ujungnya ya dia tidak bisa melaksanakan dan juga menimbulkan ketidakpastian gitu. Jadi Iya. nggak bisa lepas dari ayat 1 sih Pak maksudnya. Iya. Mungkin penghubungnya yang tadi Pak termasuk Oke. Jadi sepakat tetap mau dimasukkan kan gitu ya ayat 2 ya. iya. Tinggal kita kaitkan ke ayat 1 ya. Ya jadi termasuk apabila dalam hal diganti apabila aja baik. Kalau begitu gimana Mas Rizky? Mas Rizky dari Setnek, apakah bisa diterima untuk yang ayat 2? Iya, Kita sesuaikan rumusannya jadi tidak dimaknai memperluas ya. iya izin. Terima kasih Pak Irfan untuk rumusannya ini akan kami pelajari kembali ya Pak. Artinya di sini untuk yang permasalahan kelembagaan ini menjadi unsur dari yang aspek menimbulkan ketidakpastian hukum ya Pak Irfan izin. Iya, iya, karena kan kalau ada konflik kelembagaan pasti kan nanti menjadi itu ya tidak pasti siapa yang sebenarnya berwenang, siapa yang sebenarnya melaksanakan tugasnya gitu kan. Itu kan ketidakpastian hukum ya. Mungkin kira-kira seperti itulah reasoningnya Pak Rizky ya. Ya baik, terima kasih Pak Irfan. Baik, kalau tidak ada lagi Bapak Ibu, ini kita masih ada waktu 10 menit ya. Sini pasal berapa Mas Bayu? 29 terus kalau ke bawah sampai bab berapa sih? Nah, satu lagi ya. Nah, satu lagi satu bagian ya. Berarti masih bisa nih satu pasal nih. Pasal 2 sudah ya? Oh, sudah ya? Oh, sudah. Bagian baru ya. Bagian baru berapa pasal nih? Oh, panjang ya. Kalau di terlanjutin sampai sampai ini nanti sampai taraweh nanti nih. Ya, jadi Bapak Ibu, ini sudah jam 5 tadi sesuai dengan kesepakatan kita akhiri jam 5. Lumayan kita bisa membahas beberapa pasal tadi nanti rencana sih kita agendakan lagi hari Jumat ya Pak Birman ya. Jadi hari Jumat ya. Jadi hari Jumat jadi mudah-mudahan ya sebelum Lebaran harapan kami sebenarnya sih sebelum sebelum apa Idul Fitri sudah selesai itu targetnya. Cuman ya kita upayakan ya Bapak Ibu mudah-mudahan bisa selesai gitu kalaupun memang masih diperlukan waktu nanti bisa kita pertimbangkan. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas partisipasi kehadirannya baik secara luring maupun daring atas pemikirannya. Kami cukupkan dulu kegiatan rapat pada hari ini dan kita akan tindak lanjuti lagi, akan kita sambung lagi nanti pada hari Jumat Bapak Ibu. Mudah-mudahan kalau kami Jumat pagi tidak ada kegiatan kita bisa mulai dari agak lebih pagi ya Pak Birman ya. Jadi mungkin jam setengah 10 kita bisa mulai dulu dan kita lanjutkan siang nanti supaya bisa lebih banyak pasal yang dibahas ya. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu, kami atas nama pimpinan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Kami akhiri pertemuan rapat pada sore hari ini. Selamat sore, salam sejahtera, selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.